Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Pemirsa, di balik dinding beton yang retak dan tumpukan besi berkarat, tersimpan kisah pilu pengkhianatan terhadap uang rakyat. Proyek pembangunan gedung kantor BPS Kota Pematang Siantar senilai 1,968 miliar rupiah dari APBN 2022 yang semula dijanjikan sebagai simbol kemajuan kini berubah menjadi kuburan ambisi dan bukti kegagalan sistem. Tenggat waktu telah lewat, dana menguap, dan satu pertanyaan menganga, siapa yang menggali lubang hitam di balik proyek ini? Dokumen resmi mencatat dua nama kontraktor yang saling bersilangan, CV Rafilindo, pemenang tender dengan nilai penawaran 1,5 miliar rupiah, dan PT Amarta Jaya Mandiri, yang tiba-tiba muncul sebagai pelaksana proyek. Padahal, situs LPSE tidak pernah mencatat PT Amarta Jaya Mandiri sebagai peserta tender. Apakah ini rekayasa, atau permainan kotor di balik layar? Pejabat BPS Kota Pematang Siantar, saat dikonfirmasi, justru mempertanyakan sumber data tim investigasi dari mana didapatkan, alih-alih menjawab kejanggalan ini. Mereka menuduh pemberitaan sebagai informasi palsu, meski data diambil langsung dari LPSE. Apa yang mereka sembunyikan? Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah datang ke kantor kami Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar dalam hal ini untuk melakukan klarifikasi ya tentang kondisi pekerjaan konstruksi di gedung kantor BPS Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini kami menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan gedung kantor BPS Kota Pematang Siantar pada tahun anggaran 2023 sebagai pelaksana konstruksi adalah PT Amarta Jaya Energi dari Jawa Barat. Mereka tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal, maka statusnya terakhir adalah putus kontrak, dan pembayaran yang kami lakukan sudah dilakukan dan sudah serah terima sesuai dengan progres kerja yang sudah mereka lakukan. Kemudian untuk denda keterlambatan dan lain-lain sudah dipotong dengan pembayaran tersebut, sudah diselesaikan juga di tahun 2024 kemarin. Untuk SOP setelah pembayaran dan lain sebagainya untuk pemeriksaan di internal BPS dan juga eksternal yaitu BPK sudah dilakukan untuk gedung kami, dan sebagai tindak lanjut atas temuan dari pemeriksaan tersebut juga sudah dilakukan di tahun 2024. Kemudian sebagai pemanfaatan gedung, karena ini sebenarnya sudah layak, kalau dari luar mungkin terlihat belum selesai, tapi di dalam cukup nyaman untuk bisa dimanfaatkan untuk kami kerja di sini dibandingkan kantor BPS yang lama di Jalan Porsea nomor 5. Sehingga setelah pembayaran selesai dan pemeriksaan dilakukan, kami memutuskan untuk pindah ke dan menempati gedung baru ini. Saya kira itu klarifikasi dari kami ya. Ada tambahan Pak? Ada lagi keterangan? Ya. Sekaligus tujuannya untuk mengamankan aset negara ya, sehingga kami rasa lebih aman untuk langsung menempati gedung ini walaupun kondisinya begini. Mungkin itu Bapak-Bapak. Sedikit tambahan Bu, apa hubungannya dengan CV Rafilindo itu tadi? Rafilindo tidak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya ya? Oke. Enggak, Nah, karena artinya kan ini gedung kan sudah berdiri dan sudah Ibu tempati, yang dimana gedung sebelumnya yang ada di samping kantor BPBD itu kan sudah tidak layak ya, mungkin sudah tidak nyaman ya. Ya, dengan kapasitas pegawai kami sejumlah sekarang ini itu sudah tidak memungkinkan untuk kami pegawai BPS. Ada tambahan? Saya Irene Imelda Silaban, pejabat pembuat komitmen yang mewakili BPS Kota Pematang Siantar sebagai penandatangan kontrak untuk pekerjaan gedung kantor ini. Kalau saya Kepala BPS Kota Pematang Siantar Pak Julpan, ya artinya memberi keputusan lah, penanggung jawab juga lah kalau di gedung bangunan PPK-nya Bu Iren ya. Itu saja Pak sebagai Kepala BPS Kota Pematang Siantar.
Proyek ini seharusnya selesai pada tahun 2023. Namun, 1 tahun setelah peletakan batu pertama yang megah pada tanggal 9 September tahun 2023, lokasi proyek hanya dipenuhi debu dan keheningan. Dari total anggaran 1,968 miliar rupiah, 468 juta rupiah hilang tanpa jejak. Kemana larinya uang rakyat? Anehnya proyek pembangunan belum selesai dan serah terima secara resmi dari kontraktor. Gedung tersebut sudah ditempati oleh BPS Pematang Siantar. Kontraktor CV Rapielindo menang tender dengan nilai 1,5 miliar rupiah, tetapi anggaran proyek membengkak menjadi 1,968 miliar rupiah. Apakah ini markup atau ada aliran dana ilegal yang disembunyikan? Tekanan publik memaksa Kejaksaan Negeri Pematang Siantar bergerak. Kasubsi 2 Bidang Intelijen, dalam wawancara eksklusif, menyatakan, minggu depan, kami akan turun ke BPS untuk memeriksa langsung dugaan korupsi dana APBN ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, berjumpa lagi dengan saya, Kemas Niko. Ya pemirsa, kita baru saja masuk ke dalam kantor Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar dan mengkonfirmasi langsung kepada Kasih Intel terkait pembangunan gedung Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar. Dan kita akan menunggu hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar. Untuk itu pemirsa, tetap pantau investigasi kita dan tetap ikuti jejak kita untuk melihat kejanggalan-kejanggalan proyek pembangunan gedung Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar.